Ketika kita biasanya ingin membuat desain ya, itu otomatis kita harus melakukan yang namanya riset. Riset ini sangat penting, teman-teman. Riset ini sangat penting untuk kita bisa memunculkan sebuah ide ataupun konsep yang akan kita tuangkan di dalam desain kita. Nah, riset ini misalnya kita bisa searching ataupun cari referensi-referensi dari baik itu dari kompetitor ataupun em, yang punya event sejenis, atau juga kita bisa cari di eh, website ataupun dari Google Search gitu ya, untuk menemukan beberapa referensi yang bisa kita jadikan acuan kita dalam mengembangkan ide dan konsep desain kita. Kemudian setelah kita melakukan riset, kita itu akan mendapatkan gambaran terkait dengan ide dan konsep yang akan kita buat, yang akan kita tuangkan di dalam karya kita, teman-teman. Setelah ide dan konsep tersebut tergambarkan di dalam pikiran kita, nah, hal tersebut selanjutnya itu kita tuangkan dalam bentuk sketsa ataupun eh, gambaran secara kasar. Nah, sketsa ini itu bisa bermacam-macam, teman-teman. Nah, misalnya seperti layout dari desain itu adalah tata letak. Misalnya di bagian mana kita ingin menaruh elemen ini, misalnya elemen A, elemen B, terus di bagian mana kita pengen em, menaruh tipografinya, gitu ya. Kemudian gimana di bagian mana kita ingin menaruh ilustrasinya, itu adalah merupakan bagian dari sketsa dalam bentuk layout, gitu, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita membuat sketsa, biasanya kita itu akan melakukan presentasi, baik itu kepada atasan kita misalnya, ataupun kepada klien kita gitu ya. Nah, presentasi itu biasanya kita lakukan dari sketsa yang telah kita buat. Biasanya itu kita menawarkan beberapa sketsa ya, beberapa gambaran, ide dan juga konsep yang telah kita buat di dalam presentasi kita ini. Nah, nanti setelah kita memaparkan ataupun mempresentasikan konsep yang sudah kita buat dalam bentuk sketsa tadi, itu kemudian biasanya itu bakal direvisi ataupun kita mendapatkan masukan. Apa sih biasanya yang kurang gitu ya? Apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi gitu ya. Nah, biasanya untuk approval itu kita diberikan arahan daripada klien ataupun atasan kita. Nah, dari revisi inilah nanti kita itu bisa finalisasi konsep mana yang sebenarnya itu sesuai dengan apa dari objektif kita. Misalnya kita ingin membuat sebuah event, nah kita kan menawarkan beberapa sketsa nih, teman-teman. Nah, jadi ketika setelah presentasi oleh atasan ataupun klien kita itu bakal nge-approve misalnya desain A yang lebih cocok. Nah, setelah kita approve, nah, lalu kita baru bisa melakukan implementasi dan menuangkan semua ide yang sudah kita konsepkan tadi ke dalam sebuah desain. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, yang terpenting juga di dalam desain grafis itu adalah warna. Nah, jadi warna itu dia punya beberapa bagian ya, teman-teman. Ada warna primer, warna sekunder, dan warna tersier. Nah, biasanya dari kategorisasi warna tersebut, itu biasanya kita bisa menghasilkan yang namanya color palette. Nah, color palette itulah yang biasanya kita bakal pakai, yang bakal kita tuangkan di dalam desain kita, baik itu nanti bisa kita visualisasikan di dalam background ataupun elemen ataupun tipografi dan juga ilustrasi yang akan kita gunakan, seperti itu, teman-teman. Nah, biasanya alternatif dari saya itu saya biasanya cari eh, contoh untuk color palette di desain itu biasanya dari website, bisa dari colorhun.co, colors.co, Canva Palette, dan colorkit.com.
Ini beberapa referensi yang biasanya saya pakai. Nah, teman-teman juga nanti bisa eksplor lebih banyak lagi untuk bisa menentukan color palette yang cocok untuk desain yang akan teman-teman buat. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Di sini ada beberapa contoh color palette yang saya ambil dari website Color Hunt. Nah, di sini ada misalnya yang pertama ini adalah color palette dengan tema pastel. Terus yang kedua ini adalah color palette dengan tema retro. Kemudian yang ketiga ini adalah color palette dengan tema warm. Ya. Nah, jadi untuk color palette ini teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan konsep eh, untuk desain yang akan teman-teman buat itu seperti apa. Nanti setelahnya baru kita bisa menuangkan ke warna ini, color palette ini ke dalam desain tersebut. Nah, dan juga teman-teman yang paling penting adalah kita harus mengerti rasio ataupun komposisi daripada warna yang ingin kita tuangkan. Kita harus bisa menentukan warna 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 umumnya apa, warna backgroundnya apa, terus nanti warna eh, tipografinya apa. Nah, itu kita harus paham juga seperti yang sudah saya jelaskan tadi yang namanya unsur prinsip dari kontras tadi teman-teman dalam menerapkan warna ini. Nah, jadi prinsip kontras tadi itu bakal kita implementasikan ketika kita ingin menentukan ataupun eh, menerapkan color palette ataupun warna di dalam desain kita. Nah, contohnya gini teman-teman. Nah, ini bisa kita ambil salah satu ya, misalnya di pamflet ini. Nah, ini kita lihat color palette-nya itu ada warna merah ini ya, merah hampir marun ya. Terus ada putih lebih ke merah yang sangat muda gitu ya, agak pink gitu ya. Terus ada kuning juga gitu ya teman-teman. Nah, ini color palette-nya kita udah kelihatan ya, dia pakai warna apa aja. Nah, di sini dalam pengaplikasian warnanya itu kita harus bisa menentukan misal di sini dia pakai backgroundnya itu warna yang terang, yang hampir mendekati putih gitu. Nah, di dalam desain ini dia itu menerapkan prinsip kontras tadi. Nah, dia mengambil warna yang bertolak belakang dengan warna backgroundnya untuk warna dari tipografinya. Jadi dia mengambil warna merah sehingga tipografi ataupun pesan yang ingin disampaikan di dalam desain ini itu bisa terlihat jelas oleh audiens yang melihatnya. Itu salah satu contoh penerapan ya teman-teman. Begitupun dengan dua desain di sebelahnya. Every day feels like a dream. Everything's perfect with you by my side. Without your love, I'm not